Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menambah piutang pelanggan pada program ke toko mobile. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langsung saja untuk pembayaran piutang pelanggan pada program ke toko mobile itu yang pertama kita sudah memiliki transaksi pelanggan yang mana pelanggan tersebut melakukan pembayaran transaksinya secara hutang ke toko kita. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk transaksi penjualan hutangnya. Kita klik menu penjualan. Nah, penjualan kasir. Nah, kita tambahkan transaksi penjualannya. Kita contohkan misalkan pada item ABC kecap 135 ml ini. Kan ada transaksi sebanyak 5 botol. Nah, tambah ke transaksi. Lalu kita pindah ke bagian pelanggan. Nah, bagian pelanggan ini kita sesuaikan. Jika pelanggannya belum ada, bisa ditambahkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki beberapa pelanggan ya. Misalkan di sini saya ingin transaksinya itu pada pelanggan Pak Wisnu misalkan. Contohnya misalkan item ini banyak 8 botol misalkan. Jadi totalnya itu harga per botolnya 20.000 dikalikan 8 jadi 160.000. Nah, untuk transaksi hutang pelanggan ini kita perlu perhatikan di menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran kita pilih kredit di bagian sini. Nah, untuk nominal kredit ini kita masukkan 160.000. Nah, jadi pelanggan ini memiliki hutang ke toko kita sebanyak 160.000. Nah, untuk selanjutnya kita simpan saja. Oke, di sini kita pilih kembali saja. Nah, nanti ada daftar transaksi penjualan pada pelanggan Pak Wisnu ini. Di bagian paling atas bisa kita cek 0054. Tes KSR UTM 0723 dengan tanggal dan waktu sekian. Untuk pembayaran piutangnya kita perlu ke menu penjualan kembali, lalu kita pilih pembayaran piutang. Ini bisa kita klik saja. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar pembayaran piutang ya. Nah, itu untuk membayar piutang pelanggan tersebut kita perlu klik icon plus atau icon tambah di bagian atas. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu untuk pelanggan Pak Wisnu ini memiliki transaksi kredit atau hutang ke toko kita atau tidak, itu bisa kita cek pada menu laporan. Kita klik icon baris 3 di paling atas, lalu ke menu laporan. Lalu kita pindah ke menu laporan piutang. Nah, lalu kita pilih laporan piutang beredar. Nah, kita cari saja, misalkan mau difilter gitu ya. Kita pilih pelanggannya Pak Wisnu gitu. Kita klik bagian pelanggan. Kita cari di sini Pak Wisnu. Nah, di sini ada pelanggan Pak Wisnu, kita pilih, lalu kita klik tampilkan. Nah, pelanggan Pak Wisnu ini memiliki hutang ke toko kita sebanyak 160.000. Nah, bisa kita cek nilai kredit dan sisa kreditnya itu 160.000. Nah, untuk pembayaran piutangnya, kita kembali lagi di menu penjualan. Menu penjualan, pembayaran piutang. Nah, untuk menambahkan pembayaran piutangnya, kita klik icon plus atau icon tambah. Setelah itu kita pilih pelanggan Pak Wisnu tadi yang melakukan hutang ke toko kita. Oke, sudah tampil Pak Wisnu di sini. Nah, di sini ada nominal ya, sisa 160.000 merupakan sisa hutang pelanggan tersebut. Nah, untuk melakukan pembayaran piutang pelanggan tersebut, kita klik nomor transaksinya. Kita klik saja. Nah, kita pilih bayar. Nah, di sini kita masukkan jumlah bayarnya di bagian paling bawah. Nah, misalkan kita mau cicil itu bisa juga, misalkan mau 100.000 dulu gitu. Nah, di sini dimasukkan saja 100.000. Nanti pelanggan Pak Wisnu ini masih ada sisa hutang ke toko kita sebanyak 60.000. Nah, misalkan mau dilunaskan itu kita masukkan saja semuanya 160.000. Setelah itu kita klik simpan. Nah, untuk selanjutnya kita klik icon di kanan atas yang bagian kiri untuk menyimpan transaksi pembayaran piutang ini. Selanjutnya kita pilih cara pembayaran. Nah, untuk cara pembayaran ini ada 3 macam ya, ada tunai, ada cek BG, dan deposit. Nah, untuk tunai ini biasanya
digunakan misal pelanggan tersebut membayar hutangnya ke toko kita secara tunai atau cash atau secara transfer langsung. Nah, itu kita pilihnya yang tunai. Nah, di bagian cek atau BG ini biasanya digunakan untuk giro. Jadi transfer bank tetapi nominal tidak langsung masuk. Jadi masih ada proses lanjutannya. Nah, itu perlu diproses kembali nanti. Nah, di bagian ketiga ini ada deposit. Jika dipilih deposit, misalkan pelanggan tersebut memiliki deposit sebanyak 200.000 di toko kita. Nah, saat pembayaran piutang ini jika dipilih deposit, nanti akan mengambil nominal dari deposit tersebut. Misalkan ada 200.000 depositnya, lalu pembayaran piutang 160.000. Nah, nanti sisa saldo deposit pelanggan tersebut tersisa 40.000 seperti itu. Nah, di sini saya contohkan untuk pakai tunai saja. Nah, untuk akun pembayaran bisa kita pilih. Nah, di sini uang pembayaran pelanggan tersebut ingin masuk ke kas apa. Nah, di sini saya contohkan kas besar saja dengan kode akun 1/1110. Oke, selanjutnya di bagian keterangan ini opsional saja ya, bisa diisikan. Lalu kita klik simpan. Oke, pembayaran piutang sudah berhasil disimpan. Jika ingin dicetak, bisa kita klik cetak. Di sini saya contohkan kembali saja. Lalu kita cek kembali di menu laporan. Kita klik laporan, laporan piutang. Lalu kita cek pada laporan piutang beredar dahulu. Kita pilih pelanggannya Pak Wisnu misalkan. Kita cari saja Pak Wisnu di sini. Nah, sudah tampil, lalu kita tampilkan. Nah, di sini daftarnya akan kosong. Sebelumnya kan sudah ada laporan piutang pada pelanggan tersebut itu 160.000 sisa hutang pelanggan tersebut. Karena sudah dibayarkan, maka laporan berikut akan kosong. Nah, untuk selanjutnya kita cek pada laporan pembayaran piutang. Nah, kita bisa cek pada bagian bawah sini bahwa pelanggan Pak Wisnu ini sudah melakukan pembayaran piutang dengan transaksi secara tunai. Nanti akan muncul juga jumlah bayarnya di bagian bawah 160.000. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.